Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih beri kita nikmat berupa umur panjang, yang insyaallah dengan umur panjang tersebut kita akan menyambut kedatangan tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh umat yang beriman, oleh umat Islam di dunia, karena memang kehadirannya membawa sejuta harapan, menjanjikan pahala-pahala yang besar untuk kita manfaatkan demi mengumpulkan bekal dalam kita menghadap kepada Allah nantinya. Salawat dan salam juga tidak pernah bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini ataupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir, namun senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya, kelak di yaumil akhirat, di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaat dari beliau, yang mana syafaat itu hanya akan diperoleh dari Allah dan Rasulnya pada saat itu. Yang sama-sama kita hormati Ahlul Bait, tuan rumah, Bapak Naim sekeluarga, orang tua kami, Wak Nur, Bapak Yanto, Pak Sugito, dan para undangan, Bapak Ibu, jemaah wirid Yasin yang tentunya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya tinggal menghitung hari lagi, sekitar 4 atau 5 hari lagi kita semua umat Islam, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, akan menyambut datangnya tamu agung, tamu yang senantiasa dinanti kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya diwajibkan kepada kita
umat Nabi Muhammad SAW. Namun ibadah puasa juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu. Mereka juga semua diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Apa tujuannya? Yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa secara zahiriah bermakna menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari, dari mulai terbitnya fajar, azan subuh, sampai terbenam matahari, azannya maghrib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita hanya menahan lapar dan dahaga saja tanpa menahan hal-hal yang lain, maka itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Yang artinya, berapa banyak orang yang selama ini menjalankan ibadah puasa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, melainkan hanyalah lapar dan dahaga. Jadi mengapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah menekankan banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga? Karena memang sebagian kita meskipun berpuasa, meskipun di bulan Ramadan, meskipun mereka tidak makan, tidak minum di siang hari, namun mereka belum mampu untuk menahan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa itu sendiri. Mulut mereka menahan lapar dan dahaga, tapi mulutnya belum mampu untuk menahan diri dari memfitnah orang lain. Mulutnya menahan lapar dan dahaga, tapi mulutnya belum mampu menahan untuk menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, menghibah, mencaci maki, berkata kotor, masih saja dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-siyamu junnah, fa in kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal. Puasa itu adalah dinding, puasa itu adalah perisai. Maka jika salah seorang di antara kamu menjalankan ibadah puasa, janganlah mereka berkata kotor, janganlah mereka berbuat hal-hal yang bodoh. Apa itu hal-hal yang bodoh? Mencaci maki, memfitnah, menggunjing, berbohong, menghibah, menceritakan keburukan orang lain, dan banyak lagi hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Mendengarkan cerita yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak baik,
melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik itu juga dilarang oleh Allah ketika kita menjalankan ibadah puasa itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mencoba untuk melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya puasa apa? Puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa yang benar-benar kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, tanpa ria, tanpa sum'ah. Apa itu ria? Yaitu puasa yang mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kadang kan ada sebagian orang pas nampak orang tuh pura-pura lemes banget. Kaya tenanan poso nih. Penti anu kaya poso tenanan nih. Nanti orang kuat melaku. Padahal engko lek wong wis lunga ngombe. Aku itu parah nih. Jadi puasa yang hanya untuk memperlihatkan pada orang lain itu adalah ria. Jadi sebetulnya hakikatnya dia tidaklah berpuasa. Karena hanya puasanya ingin meminta dipuji oleh orang lain. Atau diceritakannya, aku udah ingin puasa full, ket isuk nganti maghrib. Orang enek ngombe-ngombe orang enek mangan. Ya iyalah, memang poso. Lek ngombe mangan ora poso Ibu ya. Nah, itu sum'ah. Menceritakan amal ibadahnya diceritakan kepada orang lain agar apa? Agar orang lain itu memujinya. Jadi puasanya itu hanyalah mengharap pujian dari orang lain. Tidak mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, pada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja di antara kalian yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ikhlas itu sangatlah berat untuk kita capai. Keikhlasanlah yang sangat berat untuk kita raih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena setan, iblis selalu saja menghampiri kita untuk menggoda kita, untuk membisikkan kepada kita agar kita beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah di kesempatan tahun ini, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan kali ini, belum tentu di tahun depan kita bertemu lagi dengan datangnya Ramadan. Mulai saat ini kita bersihkan hati kita, kita bersihkan niat kita, kita bersihkan seluruh jiwa raga kita. Niatkan dalam hati bahwasanya pada tahun ini aku akan menjalankan ibadah puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa menahan hal-hal yang lain yang bisa merusak ibadah puasa itu sendiri, yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sendiri, sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak dapat pahala puasa apapun. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani,
sehingga pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Dan tentunya hanyalah satu harapan kita, semoga amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan nantinya pada hari kiamat dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan marilah juga kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah sunnah, memperbanyak bersedekah, memperbanyak menjalankan sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, memperbanyak bertadarus Al-Quran. Jadi kalau tadarus itu beda dengan membaca. Kalau Iqra itu kan artinya membaca. Tapi kenapa pada bulan puasa, khusus bulan puasa itu kata-katanya tadarus? Tadarus itu artinya berarti mempelajari Al-Quran. Jadi bukan kita hanya sekedar membaca. Kalau bisa, mulai saat ini carilah Al-Quran yang ada artinya. Minimal ketika kita membaca minimal 5 ayat, kita baca juga artinya. Jadi dari situ kita akan bisa memahami apa sebenarnya maksud dari Al-Quran itu. Jadi kalau selama ini kan kita hanya membaca Al-Quran, itu namanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yaitu membaca. Tapi kalau bertadarus itu adalah mempelajari. Kalau perlu, kalau memang ada, kita cari guru untuk mengajarkan apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak pernah mempelajari. Jadi bertadarus artinya membaca sekaligus mengartikan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semoga puasa tahun ini kita mampu untuk memulai meskipun itu sedikit. Insya Allah ketika kita berniat karena Allah akan beri kemudahan, Allah akan beri jalan kepada kita dalam menjalankan hal-hal yang baik, ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Dan sebelum saya tutup tausiah singkat ini, saya mewakili seluruh keluarga. Jika memang selama ini terdapat salah silap perkataan, perbuatan, tingkah laku, mungkin ada hal-hal yang menyinggung, menyakiti perasaan, atau mungkin meskipun saya anggap baik ternyata itu menyakiti hati ibu bapak, saya mewakili keluarga, terkhusus orang tua saya, ibu saya yang saat ini masih sakit, yang tidak bisa menyampaikan rasa maaf kepada ibu semua di hari yang baik menyambut bulan suci Ramadan ini, agar ibadah kita juga bisa berjalan dengan baik. Saya menyampaikan rasa maaf yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir atas kesalahan dan kesilapan itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dan Allah memberikan jalan terbaik bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.